Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan limpah rezeki. Kembali lagi bersama Kakang yang masih cinuk-duk di kamar. Kali ini saya akan mengulas lanjutan dari serial film The Bourne yang berjudul The Bourne Ultimatum, di mana dalam cerita kali ini Jason Bourne kembali menguak kebusukan agen rahasia CIA. Oke Baraya, daripada panjang lebar di awal, kita langsung rungkatkeun. Di awal film, kita akan melihat Jason dikejar oleh polisi Rusia. Dengan keadaan terluka, Jason masuk ke sebuah klinik dan di saat sedang membersihkan lukanya, keberadaan Jason diketahui dan Jason pun dapat melumpuhkan salah satu polisi tersebut. Singkat cerita, scene berpindah ke kantor pusat CIA di Virginia, di mana beberapa petinggi CIA sedang membahas rekaman yang ditinggalkan Jason sebagai bukti kasus korupsi di lingkungan tersebut. Namun Ezra Kramer, selaku direktur CIA, memerintahkan untuk menangkap Jason karena beranggapan berbahaya untuk organisasinya. Now Bourne's gunning for us. You always will be. Go ahead, go on, do it. So we have a dirty section chief that kills Bourne's girl. Catch up to you. This is how every story ends. Serious threat until proven otherwise. Berlanjut ke Turin, Italia, kita akan diperkenalkan dengan wartawan yang bernama Simon Ross bertemu seseorang untuk mendapatkan informasi tentang Jason sebagai bahan berita yang sedang Simon kerjakan untuk surat kabarnya. This one's 3 years ago. And half of Interpol after it. What connects the dots? The girl that he was on the run with. Turn off the tape recorder. Setelah mendapatkan informasi tentang Jason, Simon kembali ke London dan memberitahu atasannya bahwa narasumber yang ia temui mengetahui semua cerita tentang Jason dan sebuah operasi rahasia milik CIA yang diberi nama Blackbriar. Have you heard about Operation Blackbriar? Tak disangka percakapan Simon terdeteksi oleh CIA karena telah menyebutkan salah satu kunci program rahasia CIA, yaitu Blackbriar. Di divisi penyamaran rahasia CIA yang berada di New York, terlihat Ray Wills memberitahu atasannya yang bernama Noah Fossen atas percakapan Simon yang mengetahui program rahasia milik CIA. I have a hit on Echelon, Blackbriar. Well, who talked to him? How did he find out about Blackbriar? I don't know. We told What's your first thing? Is that all? Sedangkan di tempat lainnya, Jason menemui saudara Mary yang bernama Martin dan memberitahu bahwa Mary telah meninggal. Sebelum Jason pergi, dia berjanji akan membereskan masalah yang terus menghantuinya. Sorry. Is she? She was killed. He's dead. All this. And I'm gonna find them. Kembali kepada Noah Fossen, merasa informasi program rahasia bocor ke publik atas dasar dari percakapan Simon dan narasumbernya. Noah memerintahkan anggotanya untuk menangkap dan mencari data pribadi Simon. Di sisi lain, Jason yang telah menemui saudara Mary kembali melanjutkan pencariannya dan tanpa sengaja Jason melihat artikel dirinya dari koran yang Jason dapatkan. Jason pun langsung menghubungi Simon dan memintanya datang di sebuah stasiun. Pada saat yang sama, Noah yang telah menerjunkan agennya meminta mereka untuk mengikuti Simon. Simon yang telah sampai di stasiun tidak menyadari bahwa Jason telah melihatnya dan Jason pun memasukkan sebuah handphone ke saku Simon agar tidak dapat diretas oleh CIA. Jason langsung menelpon Simon dan memberitahu bahwa dia sedang diikuti oleh agen rahasia. Jason pun meminta Simon mengikuti instruksinya agar dapat menghindari dari pengawasan para agen rahasia yang berada di sana. What the hell's going on? 10 o'clock to your left across the street. Activate the asset. There's a surveillance team inside.
Directly across. Grab Team B, stand by. Grab Team B, we're in position. Noah dan anggotanya dibuat sibuk karena tidak dapat meretas percakapan Simon. Selain itu, agen CIA teralihkan kepada seorang pria di dekat Simon seolah-olah mereka sedang berkomunikasi, di mana para agen CIA telah terkecoh oleh rencana Jason. Dengan waktu singkat, Jason dan Simon pun bertemu. Visual contact. Okay, who's the guy in the blue hood? Inside Treadstone. Someone who was there at the beginning. Who is it? Force. What's his name? What's your source's name? Karena keberadaan mereka tidak aman, Jason meminta Simon mengikuti instruksinya kembali agar tidak terpantau CCTV dan agen CIA yang berada di sana. Saat Simon menghindari CCTV, dia memberitahu Jason ada orang yang mencurigakan di depannya. Karena merasa takut, Simon tidak mendengar arahan Jason dan keberadaan Simon pun diketahui. Negative. Oh, Jesus, he's reaching for some... Cannot afford to lose this guy, people. Okay, here he goes. Saat beberapa agen mengikuti Simon, Jason memerintahkan Simon masuk ke sebuah toko dan dengan mudah Jason melumpuhkan agen rahasia tersebut. 4, 3, 2, 1. Noah pun dibuat terkejut melihat Jason telah melumpuhkan agennya. Selain itu, Jason yang sadar keberadaannya diketahui meminta Simon untuk tetap diam dan menunggu instruksinya kembali. Simon yang merasa ada yang menghampirinya keluar dari persembunyian dan tanpa disadari seorang sniper berhasil menembaknya. That's Jason Bourne. This is real. You understand me? This isn't some story in a newspaper. Stay where you are. I don't think we should wait. Kill the cameras. No, no, no! Jason yang berhasil menghindari kejaran CIA mencari info dari buku catatan milik Simon siapa narasumber yang ditemuinya. Ternyata adalah seorang kepala cabang dari salah satu bank yang berada di Madrid yang bernama Neil Daniels. Dan dengan waktu yang sama, Daniels telah melihat berita kematian Simon dan bergegas meninggalkan kediamannya. Simon Ross, a well-known journalist based here in London, it appears that he was gunned down. Di malam harinya, Jason mendatangi kediaman Daniels, namun tidak ada seorang pun di sana dan melihat sebuah foto yang mengingatkannya kembali tentang program Treadstone. Tak berselang lama, dua agen CIA tiba di sana tanpa mereka sadari Jason berada di sana dan melumpuhkan kedua agen CIA tersebut. That's gotta be Bourne. Tak berselang lama, Jason dikagetkan dengan kedatangan Nikki. Saat berbincang, tiba-tiba ada telepon masuk yang tak lain itu adalah Noah untuk menanyakan situasi di sana. Noah yang tidak sadar Jason masih berada di sana meminta Nikki untuk menunggu bantuan yang ia kirim. Setelah perbincangan itu, Nikki memberitahu Jason bahwa Daniel telah mentransfer uang ke rekening bank yang berada di Maroko. Di waktu yang bersamaan, agen CIA tiba di sana namun dihadang oleh polisi lokal dan membuat penyergapan mereka gagal. They're coming. Keep moving. Setelah kekacauan itu, Pamela Landy menemui Noah dan menanyakan apa hubungan Daniels dengan CIA. Noah memberitahu bahwa Daniels adalah pemimpin operasi di daerah Eropa dan Afrika. Noah beralasan bahwa Jason sedang mencari info tersebut dari Daniels untuk membocorkan misi rahasia milik CIA. I want all air and ground border exits. What's Operation Blackbriar? Operation Blackbriar started as an NEAT surveillance. You want that stuff in Bourne's hands out on the market to the highest bidder? And all of our operations in Southern Europe and North Africa. Kembali kepada Nikki dan Jason yang sedang beristirahat. Nikki bertanya kepada Jason apa alasan Jason mencari Daniels. Jason pun memperlihatkan sebuah foto yang ia temukan di tempat Daniels, di mana orang yang ada di dalam foto tersebut ada di saat awal operasi program Treadstone. Are you looking for Daniels? He was there at the beginning. Something happened to me, and I need to know. You really don't remember anything? Daniels brought me to him. We have to move.
Singkat cerita, Jason dan Nicky sampai di Maroko. Saat beristirahat di sebuah penginapan, Nicky berusaha masuk ke sistem milik CIA yang ternyata CIA telah menyiapkan seorang eksekutor untuk membunuh Daniels. Nicky pun meretas ponsel eksekutor tersebut dan mengirim sebuah pesan agar Jason bisa mengikutinya untuk menemukan Daniels. No, they found Daniels. They know where he is. They'll get one of the... Saat eksekutor tiba, Nicky memberikan sebuah ponsel dan eksekutor pun langsung meninggalkan tempat itu untuk membunuh Daniels. Tak disangka, pesan yang dikirim Nicky diketahui CIA dan memerintahkan eksekutor untuk melenyapkan Jason serta Nicky setelah membereskan tugasnya membunuh Daniels. With the asset subject location and the route between the subject's hotel. When we're finished with Daniels, send the asset after her. Yes, sir. Jason yang telah mengikuti eksekutor melihatnya berhenti dan menjatuhkan sebuah tas. Curiga itu sebuah bom, Jason menghentikan mobil yang dikendarai oleh Daniels. Namun ternyata bom tersebut disimpan dalam motor yang eksekutor gunakan sebelumnya dan bom pun meledak. Sir, asset is on the move en route to subject. I can release the funds. Tidak ingin kehilangan jejak, Jason mengejar eksekutor tersebut. Sedangkan Nicky yang merasa ada yang tidak beres segera pergi, namun diketahui eksekutor yang sampai di sana dan mulai mengejarnya. Jason yang mengetahui Nicky dalam masalah berusaha menghadang eksekutor hingga terjadi pertarungan. Setelah berhasil melumpuhkan eksekutor, Jason meminta Nicky untuk mengirim pesan kepada CIA lewat ponsel yang dimiliki eksekutor agar CIA mengira mereka telah mati. Noah yang menyangka Jason dan Nicky telah mati menghubungi Ezra Kramer dan memberitahukan info tersebut. Namun entah apa maksud Ezra Kramer agar semua tuduhan yang terjadi dalam program Blackbriar dilimpahkan kepada Pamela Landy. We'll roll it up, hang it around her neck and start over. I can't afford to have this come back to me. If Blackbriar goes south, don't worry, you're protected. Kembali kepada Jason yang meminta Nicky segera pergi dan bersembunyi sementara waktu. Setelah mereka berpisah, Jason mendatangi tim forensik yang menyimpan beberapa barang milik Daniels dan mendapatkan petunjuk sebuah alamat milik CIA. Keesokan harinya, Noah mendapat berita mengejutkan bahwa mayat yang ditemukan bukanlah Jason, melainkan eksekutor yang ia kirim. Sedangkan Pamela Landy mendapat informasi bahwa Jason masih hidup dan menuju New York. Bourne's alive. Just like Naples. Maybe he's communicating. Hell of a risk. I think I know what Bourne's looking for. Gilberto de Piento, Hardy is waiting for you. Jason yang telah sampai ke tempat tujuannya memantau Pamela Landy dan tanpa disengaja Jason pun melihat Noah menyimpan sebuah dokumen yang sama persis dengan yang dimiliki Daniels. Untuk mengalihkan perhatian, Jason menelpon Pamela Landy di mana percakapan itu diketahui oleh Noah. Bourne? What do you want? Tracing this. 50 seconds to trace. Something is very wrong here. Why don't you come in and we'll talk about it? I wanted to thank you for the tape. Beberapa saat kemudian, Pamela Landy pergi dari kantornya. Noah pun meminta anak buahnya untuk mengikuti kemana Pamela Landy pergi. Noah yang sama-sama mengikuti Pamela Landy dibuat terkejut dengan telepon yang ia terima, yaitu telepon dari Jason. Yang mengejutkan lagi, Jason memberitahu bahwa dia ada di kantor Noah. Tak menunggu lama, Jason mengambil dokumen yang disembunyikan Noah. Dan di saat Noah menyuruh anak buahnya melihat kantor pribadinya, dia diberitahu bahwa berangkas yang ia miliki telah terbuka. I want everyone back in the vehicles as a code 10 aboard. It's broken to see it right. He got into motion safe.
Jason yang terus dikejar CIA berusaha menghindar agar sampai di tempat yang diberitahukan Pamela. Tiba-tiba, eksekutor yang dikirim Noah menabrak Jason dan membuat mereka terhempas. Jason yang selamat dan melihat eksekutor masih hidup, tidak menembaknya dan bergegas pergi dari sana. Where to? 415 East 71st Street. Sir, take a look at this. Bourne's birth. You just gave him the training facility. Oh, Christ. Sesampainya di tempat tujuan, Jason bertemu Pamela Landy dan memberikan dokumen milik Noah, di mana dalam dokumen tersebut berisi kebusukan oknum-oknum petinggi CIA. Get the hell out of there. No, I'm gonna stay. I guess his bosun is on his way already. Do something about it. Everything you need is in there. That's Landy. Saat mengejar Jason, Noah melihat Landy di sebuah ruangan dengan membawa sebuah tas. Noah pun segera menyusul Pamela Landy, namun disayangkan Pamela Landy telah mengirim dokumen tersebut sebagai bukti kejahatannya. Better get yourself a good lawyer. Kembali kepada Jason yang bertemu dengan orang yang ia cari, yaitu Dr. Albert. Dr. Albert pun menceritakan awal mula Jason bergabung. Saat mulai ingat semuanya, tiba-tiba CIA mendobrak ruangan tersebut dan Jason pun segera pergi dari sana. Namun pelarian Jason terhenti oleh agen Blackbriar yang telah menodongkan pistolnya dan bertanya kepada Jason kenapa tidak membunuhnya. Namun tiba-tiba Noah berada di sana dan menembak Jason sampai terjatuh ke sungai. Why didn't you take the shot? Look at what they make you give. Tiga hari setelahnya diadakan sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh kepala negara, di mana dalam sidang itu membahas kejahatan para petinggi CIA yang dipimpin langsung oleh Ezra Kramer selaku direktur dalam program Blackbriar. Selain itu, diberitakan bahwa mayat Jason belum ditemukan setelah ditembak oleh Noah yang ternyata Jason masih hidup. That Ezra Kramer authorized. It's been reported that Webb was shot and fell from a Manhattan roof. David Webb, also known as Jason Bourne, the source's body has yet to be found. Demikian ulasan film The Bourne Ultimatum. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Saran dan komentar Baraya jadi motivasi terbaik buat saya. Oke Baraya, saya undur diri dan hatur nuhun.